Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Poin yang pertama yaitu nasionalisme dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia. Nasionalisme dalam dimensi historitas dan normativitas merupakan sebuah penemuan sosial yang menakjubkan dalam sejarah manusia. Paling kurang dalam 100 tahun terakhir ini tidak ada satupun ruang geografis sosial di muka bumi yang lepas sepenuhnya dari pengaruh ideologi ini. Tanpa ideologi ini, nasionalisme dinamika sejarah manusia akan berbeda sama sekali. Dalam sejarah Indonesia sangat dibuktikan bahwa kebangkitan rasa nasionalisme diatur ulang oleh para generasi muda. Karena mereka merasa ada yang menyimpang dari perjalanan nasionalisme. Dalam konsepsi ini setidaknya ada 8 nasionalisme di Indonesia, yakni yang pertama nasionalisme akan teritori, yang kedua kebangkitan Budi Utomo, yang ketiga kebangkitan tahun 1928, yang keempat revolusi fisik kemerdekaan, yang kelima kebangkitan tahun 1996, yang keenam kebangkitan tahun 1970-an, dan yang ketujuh kebangkitan angkatan 1980, dan yang terakhir kebangkitan angkatan 1990. Di sini saya Erina Tika Fatmala akan menyampaikan sedikit materi tentang ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan. Yang pertama, periode revolusi kemerdekaan. Jadi, dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan 1945, dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bangsa Indonesia telah memutus ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik tatanan Hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan Jepang. Dengan kata lain, bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia dan ditentukan beserta dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Kemudian sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga kepemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Dalam kesempatan ini, PPKI menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai rapat yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian atas inisiatif Soekarno dan Hatta, mereka merencanakan menambah 9 orang sebagai anggota baru yang terdiri dari para pemuda seperti Hairul Saleh dan Soekarni. Kemudian yang kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS 1949. Naiknya Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri bisa dilihat dari perspektif sejarah sebenarnya, suatu solusi konstruktif dari sistem presidensil menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membebaskan presiden dari tugas-tugas rutin, tapi tetap aktif dalam tugas ketatanegaraan. Sementara tugas pemerintahan, termasuk berhadapan dengan DPR, sepenuhnya dijalankan oleh wakil presiden yang sekaligus merangkap sebagai Perdana Menteri. Sayangnya format kabinet ini tidak berlangsung lama, seiring dengan hasil KMB dan berlakunya negara Republik Indonesia Serikat. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, disusunlah naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut dibuat oleh Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi BFO pada konferensi meja bundar. Kemudian setelah kedua belah pihak menyetujui rancangan tersebut, maka mulai 27 Desember 1949 diberlakukan suatu undang-undang dasar yang diberi nama Konstitusi 1949, diberlakukan suatu undang-undang dasar yang diberi nama Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Kemudian yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar sementara 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, pembentukan negara kesatuan terlaksana setelah ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah Republik Indonesia. Kesepakatan antara RIS dan RI ini sebagai negara bagian untuk membentuk negara kebagian
tercapai pada tanggal 19 Mei 1950. Sesuai dengan namanya, UUDS 1950 itu bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini nampak dalam rumusan pasal 134 yang menyatakan bahwa konstituante atau lembaga pembuat undang-undang dasar bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini. Anggota konstituante dipilih melalui pemilihan umum pada bulan Desember 1955 dan diresmikan pada tanggal 19 November 1956 di Bandung. Kemudian setelah Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia sampai tahun 1959, demokrasi Indonesia menganut demokrasi liberal. Sistem pemerintahannya pun juga liberal. Semenjak tahun itu, Indonesia dibagi menjadi 10 daerah provinsi yang otonom. Kemudian yang terakhir, perdebatan konstituante dan dekret Presiden 5 Juli 1959 atau sering disebut dengan masa demokrasi terpimpin. Sejak dekret 5 Juli 1959, negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Masa ini disebut dengan masa Orde Lama. Pada masa itu, dipaksakan doktrin seolah-olah negara dalam keadaan revolusi dan keadaan kepala negara dianggap sebagai penjabat dan perangkat pemerintahan. Yang pertama, pemerintahan pusat gubernur jenderal, yang isinya pertama Dewan Hindia Belanda, yang kedua departemen-departemen, yang ketiga Dewan Rakyat, yang keempat sistem keuangan Hindia Belanda, yang terakhir peradilan dan hukum. Dan selanjutnya pemerintahan lokal. Pada tahun 1922 di Tanah Jawa mulai diberlakukan undang-undang penyesuaian, yaitu suatu undang-undang yang dimaksud untuk menyesuaikan pemerintah wilayah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Desentralis tahun 1903 dan Keputusan Desentralis tahun 1905. Dan desentralisasi dibentuklah dewan lokal yang memiliki otonomi. Dengan adanya dewan lokal, pemerintahan lokal perlu dibentuk dan disesuaikan. Maka terbentuklah provinsi, kabupaten, kota madya, dan HMT golongan. Sementara di luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia, peran pemerintah sepenuhnya berada di bawah kendali kekuasaan raja lokal. Yang pertama, organisasi administrasi pemerintahan di Jawa dan Madura. Yang kedua, organisasi administrasi di luar Jawa. Selanjutnya yaitu ketatanegaraan pada masa Jepang. Yang pemerintahannya, yang pertama pemerintahan di bawah kendali militer, yang kedua strategi pengembangan ekonomi, dan yang ketiga penambahan pendidikan dan kebudayaan, dan yang terakhir organisasi pergerakan zaman Jepang. Saya Vera Aprilia dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi poin B yang membahas tentang revolusi sejarah dalam ketatanegaraan Indonesia. Mahasiswa memperjuangkan revolusi sosial dan berhasil menumbangkan penguasa otoriter Orde Baru di bawah komando Soeharto. Revolusi itu dianggap sebagai jalan tengah untuk mengubah kondisi negara, dan revolusi itu bukan pekerjaan individual, melainkan pekerjaan kolektif bagi seluruh komponen bangsa. Pada masa kemerdekaan, tahun 1945 sampai 1949, istilah revolusi dan revolusi Indonesia digunakan secara luas untuk menyebut perjuangan dan pergolakan pada masa itu. Dan revolusi itu sendiri menjadi alat tercapainya kemerdekaan. Dari sudut pandang Islam klasik, revolusi memiliki konotasi buruk, yaitu menggulingkan tatanan yang didirikan oleh orang beriman. Perkembangan berikutnya, revolusi dimaknai sebagai pemberontakan dalam Islam. Sedangkan dalam wacana Islam kontemporer yang mendasarkan pada ilmu-ilmu sosial, revolusi dimaknai sebagai pemberontakan menentang otoritas yang terpilih. Tapi secara umum, revolusi itu diartikan sebagai perubahan yang cepat pada budaya politik yang ada. Jadi revolusi adalah perubahan radikal
dan fundamental dalam tata kehidupan secara cepat. Umumnya, revolusi itu ditandai dengan penggulingan kekuasaan dan sering berdarah-darah akibat konflik kekerasan yang ditimbulkan antara dua kekuatan yang bertahan dan berusaha saling menjatuhkan satu sama lain. Dan dari sejarah, kita bisa tahu kalau kita tanpa dia, dinamika kita berjalan lamban. Dan gak ada loncatan historis buat bangun peradaban baru dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, sains, dan teknologi sama keagamaan. Jadi, revolusi itu punya makna sentral bagi persepsi bangsa Indonesia. Bagi bangsa kita, peristiwa yang terjadi pada periode 1945 sampai 1949 merupakan revolusi yang dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari tekad nasional, lambang kemandirian suatu bangsa, dan bagi mereka yang terlibat di dalamnya, makna revolusi adalah pengalaman emosional yang luar biasa dengan rakyat yang berpartisipasi langsung di dalamnya. Jadi ada banyak revolusi, definisi revolusi maksud saya. Tapi semua definisi itu mengandung unsur perubahan besar yang menyangkut negara. Dari definisi tersebut, maka yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 itu jelas merupakan suatu revolusi. Karena saat itu, suatu sistem legalitas diganti dengan sistem legalitas yang lain. Sistem legalitas kemaharajaan Jepang yang dilaksanakan oleh tentara pendukungnya yang berada di Indonesia diganti dengan sistem legalitas Indonesia Merdeka yang sehari kemudian ditegaskan sebagai Republik Indonesia. Caranya dengan paksaan dan kekerasan karena mendapat hambatan dan ancaman dari pihak yang legalitasnya diganti. Jadi tampak dalam kasus revolusi Indonesia, sistem yang diganti bukan sekedar pemerintah, melainkan bentuk kenegaraan di bawah lingkungan kemaharajaan Jepang dengan negara Republik Indonesia. Bagi revolusi Indonesia, implementasi dan persetujuan Den Haag sebagai hasil KMB merupakan kompromi besar bagi berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, baik kaum Republikan, Federal maupun Belanda. Masa sesudahnya yaitu pengakuan kedaulatan tanggal 29 Desember tahun 1949. Dan masa itu adalah masa konsolidasi yang sampai sekarang masih berjalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tampilan Orde Baru dalam panggung politik nasional adalah sejarah bangsa yang tidak dapat dihindarkan. Ketika pemerintahan Presiden Soekarno dianggap gagal dalam membangun sektor ekonomi, maka pemerintahan Soeharto juga yang berlangsung selama 32 tahun mengalami hal yang serupa. Berikut rentetan peristiwa sampai berakhirnya pemerintahan Soeharto atas gerakan mahasiswa, maka Soeharto mengembalikan mandat kepada MPR. Yang pertama, krisis ekonomi. Ekonomi nasional semakin ambruk manakala pemerintah tidak punya itikat baik untuk mensejahterakan rakyat. Berbagai krisis muncul yang menambah beratnya beban politik, krisis moral, pendidikan, politik keagamaan, dan ekonomi semakin memperburuk citra Republik Indonesia di mata di dunia. Namun, beberapa tidak korupsi, nepotisme atau KKN terjadi hampir di seluruh instansi. Ekonomi kerakyatan terabaikan, utang luar negeri semakin menggunung, dukungan rakyat semakin berkurang, sehingga melemahkan legitimasi pemerintahan di mata rakyat. Dampaknya ketika terjadi krisis moneter internasional pada akhir tahun 1997, ekonomi nasional tidak mampu menahan jatuhnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika. Nilai tukar rupiah terus merosot drastis dan bahkan menyentuh angka di atas 15.000 per dolar Amerika Serikat. Situasi krisis yang memuncak inilah yang menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Yang kedua, gelombang reformasi. Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak
memunculkan aksi protes di mana-mana sehingga barang-barang dan 9 bahan pokok melambung tinggi. Inflasi tidak terkendali sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Dampak kenaikan BBM sangat dirasakan oleh masyarakat kecil, baik petani maupun buruh. PHK terjadi di mana-mana karena banyak perusahaan yang merugi dan gulung tikar. Dalam kondisi yang serba buruk ini, aksi protes mahasiswa dan masyarakat dalam wujud demonstrasi terjadi di mana-mana, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Demonstrasi ini menuntut beberapa hal sebagai berikut. 1. Turunnya pemerintahan Soeharto. 2. Dibubarkannya Partai Golkar. Yang ketiga, diselenggarakannya pemilu. Yang keempat, reformasi total. Kelima, turunkan harga BBM. Gerakan reformasi ini ternyata harus dibayar mahal oleh putra-putra bangsa. Dalam peristiwa Semanggi, di mana terjadi pemberontakan antara aparat keamanan dengan mahasiswa, gugurlah 4 mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Peristiwa tragis ini disusul dengan peristiwa Gejayan Kalabu di Yogyakarta yang juga mengakibatkan gugurnya seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma asal Kalimantan bernama Moses Gatotkaca. Gugurnya mahasiswa dalam memperjuangkan reformasi tidak menyurutkan mahasiswa dan masyarakat untuk terus melanjutkan aksi demonstrasi menuntut perubahan. Gelombang demonstrasi semakin meluas baik di Jawa maupun di luar Jawa. Huru-hara di mana-mana, aksi boikot, pembakaran gedung-gedung dan kerusuhan lain terus berlanjut. Target pertama dari para demonstran adalah turunnya Presiden Soeharto. Yang ketiga, pengundian diri Presiden Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengembalikan mandat kepada MPR dan menyatakan diri berhenti dari jabatan Presiden. MPR kemudian menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto. Presiden Habibie kemudian dilantik di Istana Merdeka pada tanggal itu juga dibahas sumpah jabatan. Pengunduran diri dari Soeharto dari jabatannya ini menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama hampir 32 tahun. Pemerintahan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang memerintah tanpa wakil dan membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Salah satu programnya adalah menyelenggarakan pemilu tahun 1999. Sistem ketatanegaraan. Perubahan mendasar terhadap konstitusi kenegaraan Republik Indonesia sudah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 1999 sampai ke perubahan keempat pada tahun 2002. Pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu diantaranya ada penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi. B. Pemisahan kekuasaan dan prinsip checks dan balance. C. Pemurnian sistem pemerintahan presidensial. Dan D. Penguatan citra persatuan dan keragaman percaya dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstitusi kita pasca perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ada sebagai berikut. 1. Negara demokrasi. 2. Negara hukum. 3. Pemisah kekuasaan. 4. Format format trikameral. Yang kelima, sistem pemerintahan presidensial. Keenam, kekuatan kehakiman pasca amandemen yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang ketujuh, Badan Pemeriksaan Keuangan.